ya, bahwa ini adalah hasil konspirasi dan Gus Menteri ini untuk bisa menjadi Menteri Agama itu masuk di sini dan macamnya, dan dia dianggap PKI dan macamnya. saya guyu juga, saya guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, sudah 2 mingguan ya, tidak sampai ya, 1 mingguan, 10 hari terakhir Indonesia digaduhkan dengan keluarnya SE Kemenak gitu ya, nomor 5 tahun 2022 yang mengatur tentang masalah toa pengeras suara di masjid dan mushola. Beragam respon dan beragam bulian, baik yang mendukung maupun yang menolak gitu ya, sampai ada yang melaporkan ditolak, dilaporkan ulang, dilaporkan balik dan lain sebagainya. Pokoknya dari SE ini justru menggaduhkan jagat raya maya dan juga jagat media di Indonesia. Dari responnya Kemenak juga menambah lagi dengan banyak orang yang menganggap bahwa tamsil dan perumpamaan yang diberikan oleh Pak Kemenak itu justru semakin memperkeruh keadaan perdebatan di publik. Sekarang kita akan bicara dalam perspektif hukum terkait dengan urusan kebisingan ya, toa dan suara yang sekarang sedang mau diatur oleh Kemenak. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter kan pasti mengikuti nih, baik di media sosial, dari media mainstream dan lain sebagainya terkait dengan urusan kegaduhan bangsa ini 10 hari terakhir. Ya. Mengikuti Pak Dokter ya? Ya, sebagian mengikuti Pak. Baik yang pro atau yang kontra sampai mau dilaporkan, Pak Roy Suryo bahkan juga sempat mengatur. Ini sebetulnya menurut kacamata hukum menurut Pak Dokter penting nggak? Urgen nggak itu diatur Pak Dokter? Nah, itu sebenarnya tergantung dari konteksnya ya, atau latar belakang yang mendasari terbitnya surat edaran nomor 5 tahun 2022 itu. Apa memang ada persoalan sehingga perlu direspon oleh Kementerian Agama, atau ini murni inisiatif dari Kementerian Agama tanpa berbasis persoalan di lapangan. Nah itu saya tidak bisa memastikan. Sepanjang informasi yang saya dapatkan dan sepanjang yang saya investigasi, nanya-nanya ke teman-teman di Jakarta, nggak ada tuh. Artinya ada persoalan-persoalan sehingga ada orang yang memberikan aspirasi terhadap. Nggak ada Pak Dokter, kayaknya Pak Dokter. Ya, makanya kalau saya tidak bisa memastikan ya. Cuma yang jelas begini, jika tidak ada persoalan yang sampai ke Kementerian Agama, artinya ini inisiatif Kementerian Agama untuk mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Nah menurut saya berarti ini kan Kementerian Agama membuat sesuatu yang sebenarnya belum tentu dibutuhkan oleh umat, begitu ya. Itu catatannya, belum tentu dibutuhkan. Yang belum tentu dibutuhkan oleh umat, dan bahkan saat ini terbukti malah menimbulkan kegaduhan. Kan begitu ya. Tapi kalau memang ada latar belakang yang mendasarinya karena ada gangguan-gangguan yang dirasakan oleh masyarakat, oleh sebagian masyarakat misalnya yang merasa terganggu dan kemudian mengadukan ke Kementerian Agama, ya memang Kementerian Agama kan harus merespon. Nah salah satu bentuk responnya ya bisa dengan diterbitkannya SE nomor 5 tahun 2022 ini. Tapi Pak Aliman, ada atau tidak sebenarnya secara substansi SE ini sebenarnya nggak banyak pengaruh begitu. Sebetulnya ya. Secara hukum nggak banyak pengaruh. Secara hukum. Pak Dokter ingin mengatakan bahwa SE ini tidak mempunyai daya paksa? Iya, betul. Karena SE ini bukan produk perundang-undangan ya. SE ini kalau dalam ilmu perundang-undangan itu disebut dengan istilah legislasi semu. Legislasi semu. Ya, jadi bukan produk perundang-undangan, tapi karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, itu potensi
memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Tapi itu hanya sebagaimana ya. Ya, Artinya tidak mempunyai daya paksa semacam seperti regulasi dan aturan hukum yang lain. betul. Betul. Maka apalagi kalau membaca SE-nya itu tidak ada sanksi yang dilekatkan di dalam SE ini. Iya. Gitu loh. Jadi sesungguhnya tidak ada yang perlu diributkan. Gitu. Ini menariknya Firza. Ini yang saya tangkap kalau Pak Dokter ini kan sudah ngelontok tuh dalam konteks teori hukum dan macamnya. Yang saya tangkap dari penjelasan Pak Dokter adalah satu, sebetulnya SE ini tidak penting untuk dibuka karena diatur atau tidak ini tidak banyak dampak. Betul. Dengan alasan barusan itu Mirza. Ternyata mungkin saja Pak Dokter keterbatasan pemahaman seperti saya atau seperti teman-teman kelompok-kelompok yang menentang hari ini itu pikirannya tidak sama dengan Pak Dokter bahwa SE ini mengikat dan orang akan takmir masjid akan dihukum kalau tidak. Mungkin begitu Pak Dokter. Ya, makanya Pak Aliman, jadi ini menjadi salah satu bukti ya, karena sebelumnya banyak bukti-bukti yang lain bahwa keberagamaan kita itu seringkali masih banyak didasarkan pada emosi, bukan pada logika ya. Sehingga ada isu-isu sedikit yang dianggap menyinggung keberagamaan, langsung merespon kan begitu. Secara emosional. Padahal belum tahu gitu. Sebenarnya ini kontennya apa? Kamu tergesa-gesa gitu. Iya. Dan ini menurut saya ya ini harus dijadikan introspeksi bersama lah. Masa keberagaman kita akan terus seperti ini mulai dulu begitu. Pak Dokter, tapi ini gini ya, dalam perspektif hukum juga dari Kemenak sendiri kan ngotot kan dari Kemenak sendiri dan kelompoknya yang mendukung ini kan ngotot kan di medsos menjelaskan termasuk juga banyak nge-share dalil dari salah satu Hujatul Islam Al-Azhar juga yang lain-lain termasuk yang banyak sekali itu dijadikan sebuah alasan kenapa pentingnya SE ini diterbitkan. Tapi kalau pengertian dan pemahaman Pak Dokter kan sederhana tuh. Ngapain diributkan? Oh ini juga tidak berdampak apa-apa, dilanggar atau dilaksanakan gitu Pak Dokter. Betul. Jadi makanya Pak Aliman, kalau memang Kementerian Agama ini menjadikan Saudi Arabia misalnya, terus Mesir, ada beberapa negara lain termasuk Malaysia tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, maka semestinya jangan SE. Jangan SE. Tapi ya peraturan Menteri Agama begitu, sehingga memiliki daya paksa untuk dipatuhi begitu. Ya kalau SE ini kalau dalam konteks bahasa awam kita itu ya ini kan himbauan saja. Himbauan. Dipatuhi silakan, tidak dipatuhi silakan. Kan secara hukumnya seperti itu Pak Liman. Ngapain kita ribut secara istidlal ini dan itu dan semacamnya. Wah seperti ini sebetulnya. Fungsi dan kekuatan dari makhluk SE itu. Betul. Iya. Saya mulai sadar sekarang. Kemarin saya sempat juga terusik di urusan itu. Cuma memang Pak Aliman, kenapa ini akhirnya menjadi isu sensitif ya. Nah ini saya kira juga Kementerian Agama termasuk Pak Menteri Agama harus korektif juga ya ke dalam begitu agar hal-hal yang sebenarnya tidak substansial tidak menjadi kegaduhan. Tidak urgen gitu ya. Ini kenapa menjadi kegaduhan? Bisa jadi diantaranya Pak Aliman, karena SE ini itu hanya mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Kenapa kok tidak diatur juga penggunaan pengeras suara di tempat-tempat ibadah agama lain gitu? Iya kan begitu. Bener. Biar padahal kan parsial ya kalau saya nyantol Pak Dokter. Artinya posisi dan positioning dari Kemenak itu sebetulnya Kementerian Agama di Indonesia, bukan Kementerian Agama Islam kan gitu. Iya. Masuk. Ini Pak Menteri, ini penting ini. Sehingga menurut saya konten ini sebenarnya nggak ada masalah. Ya, konten ini ya dari perspektif hukum nggak ada masalah. Cuma akhirnya menimbulkan ketersinggungan. Pertama bisa jadi ini ya, ini kan cuma analis ya. Iya, nebak-nebak saja. Bisa jadi karena sebagian umat Islam merasa tersinggung. Kenapa kok hanya tempat ibadah Islam yang diatur penggunaan pengeras suaranya? Kenapa kok tempat ibadah yang lain tidak diatur penggunaan pengeras suaranya?
Karena yang lain mungkin Pak Dokter, yang lain ada adzan Pak Dokter, ada adzan tiap sewaktu. Loh, kan konteks penggunaan pengeras suara kan tidak hanya untuk adzan, kan begitu ya. Tapi kalau di Bali, ritual-ritual keibadahan kan tiap agama kan punya bahasa-bahasa ritual keagamaan masing-masing, Pak Ali. Kalau di Bali meskipun tidak adzan, saya kan sempat ada di Bali tuh saya 1 tahun dulu. Memang ada kayak orang Macah itu Pak Dokter, pakai speaker di mana-mana di setiap banjar ya, banjar. Itu kalau ada udalan namanya. Waduh, itu sepanjang waktu Pak Dokter, sepanjang waktu. Oh ya masuk juga ya, artinya. Sehingga menurut saya bahasanya di sini itu bukan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, tapi di rumah ibadah, tempat ibadah. Pedoman penggunaan pengeras suara di tempat-tempat peribadatan, misalnya. Sehingga itu berlaku untuk semua. Dan lebih tidak menusuk ya. Betul, tidak memancing reaksi, emosi ketersinggungan kelompok agama tertentu, kan begitu Pak? Ya betul. Tapi kita kan tidak mau kita tidak mau bicara tentang masalah bagaimana pentingnya ini secara hukum agama dan macamnya. Itu kan sekarang beredar tuh perdebatan di media sosial bahwa ada yang satu ngomong ini adalah perintah gitu ya, yang satunya justru ini adalah sesuatu ugal-ugalan dan lain semacamnya. Banyak beredar itu semuanya antara dua kelompok penentang dan juga pendukung ini yang justru sampai detik ini masih ramai di sana Pak Dokter. Seandainya yang punya pemikiran seperti Pak Dokter, insya Allah tidak akan seperti ini dampaknya. Ya makanya ini kan harus menjadi pelajaran untuk semua Pak Liman ya. Kementerian Agama ya juga saya kira harus melakukan koreksi begitu terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan agar tidak menimbulkan kegaduhan di publik. Ini kan sebenarnya tujuannya kan bagus. Tujuannya untuk bagus. Menciptakan harmoni sosial, meningkatkan yang saya baca itu berulang-ulang saya baca, meningkatkan ketentraman dan harmoni antar warga. Istilahnya begitu Pak Dokter. Bagus kan tujuannya. Tapi bagus. Mungkin karena ada kekurang sempurnaan ya, termasuk itu kok hanya ke tempat ibadah umat Islam yang diatur misalnya. Termasuk cara komunikasinya juga. Nah, termasuk cara komunikasinya. Menjelaskannya itu pakai. Akhirnya bukan harmoni sosial, tapi malah yang gaduh sosial. Kegaduhan yang sosial. Menciptakan sal-sal sosial. Kegaduhan sosial. Walaupun bisa jadi sebenarnya kegaduhan sosial itu bukan karena faktor kebijakan Kementerian Agama, bisa jadi karena dipicu oleh orang-orang tertentu yang tidak suka, sehingga kemudian ya istilahnya head spin ya, head spin, jadi memelintirkan kebencian. Oh ya head spin. Dengan cara kemudian mengambil angle tertentu yang sekarang akhirnya menjadi pemicu kegaduhan lebih luas, dianggapnya Menteri Agama itu menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing kan begitu ya. Padahal sebenarnya kan tidak ada itu loh. Iya, gonggongan anjing. Artinya secara tidak langsung gini Pak Dokter. Secara langsung Pak Menteri itu dalam menjelaskan tentang pentingnya SI itu dikeluarkan sempat mengumpamakan suara bising kalau bertetang termasuk pabrik dan yang lain-lain, termasuk juga suara anjing. Lah, perumpamaan ini banyak orang yang tidak terima karena Quran dan juga zikiran sebelum adzan itu dilaksanakan sebagaimana yang diatur di peraturan SE itu kalau memakai perumpamaan itu ya sama saja dianggap polusi suara. Polusi, Pak Dokter. Ini banyak orang yang justru tidak terima. Tapi yang sekarang terjadi itu kan justru disamakan dengan anjing menggonggong. Ya. Nah, ini justru memang sangat menusuk kalau itu. Ya. Tapi secara umum pun kalau Quran dan zikiran dan macamnya dianggap sama dengan suara-suara lain, kan polusi berarti. Polusi suara bukan. Ya. Ini tidak tepat juga Pak Dokter menurut saya Pak Dokter. Iya, sebenarnya kan begini, kalau mencermati statement dari Pak Menteri Agama itu kan konteksnya coba untuk memberikan pemahaman ke publik kenapa harus membuat SI itu kan begitu. Betul. Kemudian beliau memberikan memberikan contoh gangguan-gangguan suara yang terjadi di
masyarakat. di masyarakat, kan begitu. Ya, ya. Bisa dipicu oleh pengeras suara di tempat ibadah yang mayoritas muslim, ada non muslim terganggu, atau sebaliknya di komunitas non muslim terganggu. Ada juga yang karena dipicu oleh gonggongan anjing, kan seperti itu, ya kan. Jadi sebenarnya contohnya itu adalah konteksnya contoh tentang gebisingan suara. Sebenarnya bukan menyamakan antara adzan dan gonggongan anjing ya, tapi kan kemudian ada yang melaporkan Pak Menteri Agama karena dianggap menudai agama Islam dengan menyamakan atau membandingkan suara adzan dan anjing, dan itu yang viral begitu. Nah, publik kemudian terpancing emosinya sampai melupakan SE-nya. Makanya Pak Aliman, menurut saya ini kan harus jadi koreksi bersama Pak Yakut, Pak Kementerian Agama juga harus lebih bijak, lebih hati-hati, termasuk di dalam menerbitkan kebijakan. Nah, itu harus benar-benar holistik yang menghormati semua agama. Termasuk juga cara komunikasi juga, Pak Dokter. Termasuk cara komunikasinya, termasuk ke publik, ya itu juga harus melakukan koreksi agar tidak gampang terpengaruh oleh informasi-informasi yang masih bersifat parsial, masih sepotong. Jadi upayakan untuk mencermati secara utuh terlebih dahulu kontennya itu sebenarnya apa yang diperdebatkan, sehingga tidak seperti ini begitu jadinya. Ya, karena contohnya misalnya Pak Aliman ya, contoh yang gonggongan anjing itu kan semestinya yang marah harusnya itu kan pemelihara anjing semestinya kan pemelihara anjing yang marah, karena dianggap dia itu mengganggu harmoni sosial gitu loh. Pemelihara anjing itu, betul, iya. Ini, tapi dalam lagi ini yang marah kok malah kita ini. Karena kalau dalam pikiran bawah sadar kita, kalau anjing itu kan muolam, Pak Dokter. Pak Dokter, sebelum selesai berbicara masalah ini, gini Pak Dokter, diakui atau tidak, disadari atau tidak, ada juga yang merasa terganggu, baik itu dari umat Islam sendiri maupun dari apalagi dari di lain umat Islam yang memang dalam akidah dan keimanannya memang tidak percaya dengan itu. Di golongan umat Islam sendiri banyak juga yang merasa terganggu, Pak Dokter. Mungkin itu yang ingin diatur oleh Pak Menteri agar ketidaknyamanan kehidupan bertetangga dan antar warga itu biar betul-betul terjamin dan tidak diakibatkan oleh aktivitas ritual keagamaan masyarakat Islam. Mungkin begitu yang dimaksudnya, yang dimaunya Pak Dokter. Iya, bisa jadi. Makanya tadi di awal saya sampaikan kan, SE ini diterbitkan berlandaskan pengaduan dari kelompok masyarakat yang merasa terganggu, atau ini inisiatif dari Kementerian Agama yang coba memahami kebatinan masyarakat, maksudnya batin masyarakat. Kasafa dia. kan seperti itu, Pak. Bahwa memang ada potensi ketergangguan, iya. Apalagi kalau kemudian tanpa ada pedoman yang dijadikan pegangan bersama, sehingga bisa jadi ada yang tempat-tempat ibadah tertentu yang seenaknya menggunakan pengeras suara. Potensi itu kan bisa terjadi, kan begitu loh. Betul. Cuma menurut saya sebelum menerbitkan kebijakan itu kan harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan gitu, Pak Liman. Apakah makanya kalau dalam ilmu perundang-undangan itu kan ada tahapan di dalam penerbitan kebijakan publik kan. Di antaranya kan adalah riset, kan begitu. Dan juga diskusi publik juga. Iya, konsultasi publik. Ya. Sehingga apa yang dibuat, kebijakan yang dibuat itu benar-benar memang berdasar pada kebutuhan hukum masyarakat. Tapi kembali lagi Pak Liman, karena ini pilihan bentuknya SE, sesungguhnya tidak ada yang perlu diributkan. Dalam konteks ini sebetulnya tidak perlu untuk diributkan, pemirsa. Yang di Jakarta, yang di mana-mana, karena SE ini secara fungsional tidak punya kekuatan untuk menyanksi atau yang lain-lain. Mau ditaati tidak masalah gitu, Pak Dokter ya. Ya, secara ilmu perundang-undangan begitu Pak Liman. Walaupun ada beberapa SE atau
legislasi semua yang lain itu yang diikuti dengan tindakan-tindakan represif ya dalam bentuk pengenaan sanksi. Contoh misalnya penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 ini kan lebih banyak instrumen hukumnya itu yang dipakai adalah legislasi semua, Pak Liman ya. Inmendagri itu kan. Ya, betul, Instruksi Menteri Dalam Negeri itu tidak ada lah dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan kita. Tapi pelaksanaannya oh betul, karena di situ diikuti dengan tindakan-tindakan norma-norma imperatif memang. Ya. Dan bahkan ada sanksinya di situ. Tidak hanya sanksi. Tapi kalau SE ini nggak ada. Kalau sanksinya waktu itu tidak hanya satu tempat, di berbagai banyak tempat. Orang ngurus ini sampai ke administrasi pun menjadi sanksi dari orang yang tidak. Oke, Pak Dokter. Sebetulnya kalau konteksnya semacam itu, artinya kalau Kemenag ya, Gus Menteri ini betul-betul ingin menjawab, ingin ingin betul-betul bahwa aktivitas ritualitas keagamaan itu tidak mengganggu gitu ya, dan justru betul-betul mau meningkatkan harmonisasi dan ketentraman antar warga, mestinya harus bagaimana, Pak Dokter? Kalau SE seperti ini kan jadinya mestinya harus bagaimana tahapan-tahapannya dan apa regulasinya harus dikeluarkan oleh Pak Menteri? Ya, makanya Pak Liman pertama kan harus didasarkan kepada kebutuhan hukum masyarakat. Jadi seperti apa sih yang terjadi di masyarakat itu? Ya mungkin Kementerian Agama sudah memotret itu mungkin ya. Nah terus yang kedua Pak Liman, regulasi itu memang harus dibuat untuk semua begitu. Nah makanya koreksi saya terhadap SE ini gitu ya, semestinya ini tidak spesifik mengatur hanya untuk masjid dan musola. Semestinya ini mengatur penggunaan pengeras suara untuk semua tempat ibadah. Tidak hanya untuk tempat ibadahnya umat Islam, tapi tempat ibadah yang lain. Mungkin bisa jadi Kementerian Agama sudah buat, tapi dibuat terpisah mungkin. Mungkin ya. Mungkin Pak Liman. Ini husnudonnya aja. Kalau seperti itu, nah itu menurut saya kurang tepat. Jadi disatukan ya. Semestinya disatukan. Tinggal nanti diatur babnya saja. Karena mungkin berbeda begitu pengaturannya Pak Liman ya. Karena kalau di masjid musola itu ada adzan, ada iqamah, ada tarhim dan semacamnya. Kalau di gereja berbeda, di vihara berbeda misalnya. Nah, tinggal kan ada bab-babnya di situ. Kalau di gereja kan itu tapi aturannya menjadi satu begitu. Lonceng ya kalau di gereja ya, apa ya? Bisa jadi ya. Bunyi lonceng ya kalau di gereja. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan termasuk kecurigaan. Ini Pak Menak kok sepertinya mengalami Islamofobia misalnya ya. Kan bisa jadi seperti itu akhirnya. Ya betul. Dan yang beredar seperti itu Pak Dokter memang. Padahal kan tidak mungkin begitu. Wong Kementerian Pak Menak itu kan Agus besar dari pesantren lah. Di pesantren, anaknya ulama. Makanya dia kan tidak mungkin sampai Islamofobia itu kan tidak mungkin. Tapi kalau kebijakannya itu lebih banyak hanya mengatur untuk umat Islam, bisa jadi akhirnya muncul perspektif seperti itu. Makanya itu Pak Dokter, dari lebaynya perdebatan di medsos dan macamnya, sempat ada meme yang muncul, sempat saya juga baca gitu ya, bahwa ini adalah hasil konspirasi dan Gus Menteri ini untuk bisa menjadi Menteri Agama itu masuk di sini dalam macamnya, dan dia dianggap PKI dalam macamnya. saya guyu juga, dapat juga Pak. Iya. Bahkan ada yang sampai bilang kan, wah ini Pak Menteri Agama berarti waktu lahir itu bukan diadhankan tapi digonggongkan kan begitu. Didengerin gonggongan anjing itu kan aduh. Apalagi Gus Nur, yang namanya Gus Nur itu. Gus Nur ini Bang Corpo. Iya, cuma makanya maksud saya untuk menghindari potensi terjadinya kegaduhan sosial yang akhirnya justru kontraproduktif dari tujuan diterbitkannya kebijakan. Nah itu kan semestinya memang aturan yang akan diterbitkan itu tidak hanya untuk kelompok agama tertentu, tapi meliputi semua agama begitu loh. Bahwa ini loh tidak hanya untuk Islam, tapi untuk ini diatur semua begitu loh. Maksud saya seperti itu Pak Liman. Biar dampaknya juga tidak seperti sekarang Pak Dokter. Walaupun husnudon saya ke Pak Menak,
ini bisa jadi mungkin ada tekanan dari kelompok agama tertentu untuk mengatur itu karena merasa terganggu Pak Liman ya. Dan akhirnya Kementerian Agama merespon ya dengan SE ini gitu loh. Ini sebagai bentuk jalan tengah. Artinya sebenarnya kan namanya SE dipatuhi nggak apa-apa. Tapi paling tidak ini menunjukkan dari Kementerian Agama ke yang misalnya menghendaki adanya pengaturan ini sudah saya terbitkan aturan. Walaupun sebenarnya dampak hukumnya tidak banyak perubahan itu. Kalau berangkat dari konteks kesadaran hukum semacam yang Pak Dokter jelaskan itu, ini sangat sangat rasional gitu ya. Asumsi dan anggapan serta kemungkinan kenapa SE ini diterbitkan. Pak Dokter, urusan persoalan ini anggap selesai Pak Dokter ya. Kita bicara karena dalam minggu ini juga yang gaduh tidak hanya urusan SE nomor 5/22 Pak Dokter. Ada juga yang menarik Pak Dokter. Ini juga dalam perspektif hukum bagaimana sebetulnya. Ini terkait dengan urusan kapasitas Pak Dokter sebagai dekan Fakultas Hukum, praktisi hukum dan juga ahli hukum lah Dokter. Ini Pak Dokter, ada tiga partai yang sempat viral. PKB, ada PAN, ada Golkar yang mengembuskan isu dan mengusulkan 3 periode. Atau perpanjangan, entah 3 periode atau perpanjangan, saya kurang pasti. Tapi kedua-duanya ini justru bagaimana Pak Jokowi ini bisa ditambah kekuasaannya dan bisa diperpanjang atau 3 periode dan lain sebagainya. Ini gimana menurut Pak Dokter dalam konteks konstitusi dan hukum di Indonesia Pak Dokter?